Oh iya, rumah gua ada spot yang sekitar berapa meter ya luasnya ya. Yang di bawah tangga itu sob. Nembusnya kamar Itu mah serem, Bil. kamar nyokap gua. Kamar mandi nyokap lu itu serem. Karena sebelahnya itu spot kosong tangga. Wah, itu serem itu. Nah, Kalau lu ingat Piala Dunia 2018 itu kan lu sempet ke rumah gua ya? nyokap bokap lu masih di kampung, lu udah pulang duluan. Oh iya, gua udah Iya, kerja. jadi kita beberapa malam tuh nginep di rumah lu. Oh iya, mau gua yang nonton bola. Makanya kita bisa masuk ke kamar nyokap lu sholat kan. Iya. Itu kamar mandinya, Allah. Itu kali ya. Gua bilang bokap gua nggak percaya sih, tapi alhamdulillah bokap gua ngajinya Itu poinnya, Bil. Bokap nyokap lu penghuni sono. ngajinya juga kuat banget. Iya, bentar deh, taruhlah gue juga nggak ngaji. Maksud gue juga nggak rajin ngaji. Tapi gue penghuni sini. Oh seperti itu. Makanya gue asik-asik aja di sini gitu. Iya sih. Sementara gue bukan penghuni kamar bokap lu. Jadi pas gue masuk ke situ, kamar mandinya ya Allah, gue mending ke kamar mandi atas deh. Keempat apa kamar gue ya? Kamar mandi gue ya? Atau kamar mandi dapur? Atau yang dapur masih aman tuh. Oh iya, lu udah ya di ini ya, di kamar mandi nyokap gue. Waktu itu kayaknya kamar mandi dapur tuh ada siapa gitu, Boim atau lu. Oh Gitu. iya, berak kali ya. Atau ada Ali gitu. Ya atas juga ada, dapur juga ada gitu. Jadi satu-satunya kamar mandi. Tinggal kamar nyokap gue. Iya sih, gue udah berapa tahun ya semenjak gue kenal si Rio baru sempat bilang tuh, Bil, kayaknya yang di bawah itu ditutup aja, Bil. Kenapa? Nggak bagus. Nah itu dia, Rio kan sering nginep di rumah lu ya. Mungkin waktu itu gue dapet ceritanya dari Rio. Oh dia emang berapa bulan ya? Ada 3 bulan kali nginep rumah gue itu. Iya, dia kayaknya sempet jadi masuk kakak lu kan, Masuk akal. kartu keluarga. Oh iya, hampir. Kelamaan di rumah. Iya, gue dapet cerita banyak tuh dari Rio. Dia bilang ada kakek-kakek lah di tangga, ada apalah gitu. Dia makan. Karena dia ngomong tangga, gue ingetnya rumah Ari kan gak ada tangga. Gue yang inget dia makan di tangga, terus ada perempuan duduk gitu, bisa balik lagi duduk. Kan nggak mungkin orang, kan dikunci rumah pagi-pagi. Itu perempuan beneran, Bil. Nggak ada orang. Jadi gini, Bil, gue cerita dikit, Bil ya. Gue cerita dikit. Dia bukan di rumah gue, bukan di rumah lu. Di rumah mantan gue. Tersebut aja dia Tuti. Yes. Ya kan? Jadi bokapnya si Tuti ini bukan nama asli ya. Yes. Bokapnya si Tuti ini sama nyokapnya pernah keguguran, ya kan? Tapi kegugurannya tuh yang udah lahir, sob. Gimana sih? Wah, ngerti gue. Dia udah lahir nih, tapi meninggal. Jadi udah ada bentuknya. Tapi dikuburinnya itu nggak ngasal sih, cuman nggak proper. Soalnya kan emang belum berbentuk. Iya. Kayaknya belum lahir sih, tapi udah ada bentuknya gitu. Gimana sih, gue juga kagak ngerti. Janin Lah gitu. Terus Di kuburnya tuh nggak proper. daerah rumah situ, Di rumah dia di daerah daerah selatan. sekitar situlah. Di pekarangan rumahnya lah gitu. Enggak di pekarangan rumah. Iya, kayaknya di rumah sakit apa di mana gitu. Karena ini kan bukan orang gitu, maksudnya masih berupa apa gitu, gua nggak ngerti istilahnya. Yang terjadi adalah bahkan sampai sekarang di tangga rumah si Tuti itu masih sering ada kedengeran suara bocah naik turun malam-malam. Tapi Ini yang cerita bukan sembarang orang, tapi ya yang punya rumah itu sendiri, bokap nyokapnya. Di tangga. kok udah bilang itu orang, kan nggak kelihatan. Gimana? Itu orang itu menurut lu? Ya kan dia udah ada ininya, udah ada nyawanya. Oh, maksudnya nggak ngerti gue. Iya sih, nggak ngerti gue. Apa yang gak lo ngerti? Yang gue nggak ngerti, dia kan udah nggak ada nyawa, kenapa bisa gentayangan? Kan alamnya udah berbeda juga sih. Apa karena salah? Analisa gua masih punya keyakinan arwah manusia itu nggak bakal balik ke bumi. Ya, nggak bakal balik ke bumi karena dunianya udah beda. Iya. Beda sama jin. Kalau jin itu bumi ini emang tempat dia juga. Sama kayak kita. Ya. Kalau arwah setelah dia meninggal, jebret, Alam. dunianya dunia alam kubur. Iya. Beda dunia sama kita. Kayak ibaratnya gini deh. Kita kan sebelum ada di dunia ini ada di dunia kandungan. Iya. Selama kita di kandungan kita nggak mungkin masuk ke bumi kan?
sebelum keluar dulu. Iya. Setelah kita di bumi kita juga nggak mungkin masuk kandungan lagi kan. Iya. Nah gitu gambarannya. Jadi setelah kita dikubur kita nggak bakal balik lagi ke bumi. Oh berarti yang belum dikubur kali. Nah sementara kita ya kalau belum dikubur belum mati dong. Oh yang dibakar itu. Jadi gini belum mati dong? Bil. Orang mati itu entah dia dikubur atau enggak, dia udah beda alam sama kita. Walaupun dibakar. Ya walaupun tenggelam, walaupun dikremasi, walaupun dia kena bom, hancur babak belur semua sampai nggak ada sisanya, dia udah beda alam sama kita. Istilahnya dia udah masuk alam pasca bumi. Alam barzah kalau istilah agamanya. Nah, pemahaman gua, orang yang udah beda alam itu nggak mungkin bisa. Ya, gue juga sama itu, setuju. Karena ininya, ilustrasinya adalah kita juga nggak mungkin bisa balik lagi ke alam kandungan, ya kan? Orang yang masih ada di kandungan nggak mungkin bisa masuk ke bumi sebelum dia lahir. Ya, berarti ya itu Gitu. jin. Jadi itu jin. Jin. Karena jin tahu kehidupan kita. Jin tahu bapak ibunya si Tuti itu anaknya keguguran, anaknya belum dikubur secara layak apa gimana, gue nggak ngerti. Si jin emang ngegodain aja, itu pemahaman gue. Kenapa jin ngegodain? Usil banget. Jin kan ada yang baik ada yang jahat. Ini mungkin yang jahat nih, yang usil, yang bikin kita ketakutan gak jelas. Ya kan, pokoknya intinya ngelemahin iman deh. Kalau mau agama ya. Jadi ini kerjaan jin menurut gua. Sama halnya kayak orang tidur di masjid, tahu-tahu pindah kemana. Nah itu gue nggak tahu itu cerita Itu apa. Ada ya bener begitu. ada emang. Ada. Itu ada. Pemahaman gua balik lagi itu jin. Jin yang mau sholat kali. Jin yang mindahin. Mau sholat kali. Bisa jadi, gua nggak ngerti deh apapun tujuannya itu, yang pasti itu dipindahin jin. Nggak pasti sih, cuman bisa aja dia ngigo kan. Oh iya. Cuman bisa. Kemungkinan Dia kemungkinan selain ilmiah itu dipindahin jin. Kemungkinan ilmiahnya sih banyak. Iya. Bisa dia lupa. Bisa kan? ngigo, Dia bisa lupa. dia emang guling-guling lagi tidur tahu-tahu kemana. Cuman yang non ilmiahnya itu dipindahin jin. Karena jin kuat. Jin tuh kuat. Bisa memindahkan fisik. Gitu. Oh gitu. Beda sama setan. Kalau setan, pemahaman gue ya, setan itu gak punya kekuatan selain ngegodain kita. Masuk. Jangan, udahlah, sikat aja tuh cewek gitu kan. Setan itu. Itu setan. Jangan, udahlah, gak usah sholat, tar aja, itu setan. Santai dulu gitu ya. Iya. Gak ada urusan setan bisa bikin kita dicubit setan apa gimana, itu nggak ada urusan. Tapi jin bisa nyubit kita nggak? Bisa, jin kuat. Oh. Balik lagi ya guys, ini pemahaman gua, Bukan ilmiah ya. bukan ilmiah, dan kita bisa beda pendapat, nggak apa-apa. Iya sih. Itu apa, patung macan ada ngaruhnya nggak, Bil? Patung macan ya. Gua nggak usah nyebut lokasinya di mana deh. Yang punya, yang gue rasain ya, waktu hujan harusnya dingin kan, Heeh. panas. Masa sih hujan-hujan Ya panas? Allah. Serius? Iya. Itu sih yang gue rasain sih. Kalau yang lainnya nggak ada sih. Itu doang sih, aneh banget. Sampai nyokap gue bilang, kok hujan malah panas ya? Gue ketawa aja dalam hati. Nyokap mertua apa nyokap lu? Mertua. Oh. Nyokap gue kan lebih. Kok dia bingung sendiri kan yang Makanya gue juga bingung, gue dalam hati, tawa-tawa dalam hati. Wah itu mah udah gara-gara patung bu. Gue mau ngomong gitu, ntar gue berantem lagi. Nggak, tapi lu nggak pernah ngorek-ngorek, Pil. Ngorek-ngorek. Nih patung nih apa sih sebenarnya gitu? Kenapa Kayaknya sih? Kan lu enggak udah sih. jadi anggota keluarga sana. Anjir, gue kira apa sarung? Harusnya lu apa? Apa ya? Lebih bisa deket dong. Kalau gue jadi lu sih udah gue tanyain. Enggak sih ya. Kalau pemahaman gue macan ya. Macan itu macan goib pendamping terkuat sih menurut gue. Yang gue tahu.
Jadi maksud lu mau ngomong itu pendamping, Macan Jawa kan tuh patungnya. ya Macan itu Jawa. pendamping si Nggak tahu gua, nggak tahu. keluarga Karena- tersebut. Nggak tahu sih, karena emang banyak kan ya orang yang pendampingnya goibnya macan gitu kan. Katanya ya. Gua ada beberapa kerabat, tetangga, saudara gitu, yang bilang kalau gua ini di atas gua ini ada macan putih. Yang gue tahu Di atas yang gua nih. kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu macan putih ya biasa keturunan bangsawan dan pahlawan sih. Kalau Pahlawan zaman dulu menurut kalau beberapa keturunan ke atasnya ya kita nggak tahu ya. Cuman Iya kalau yang bisa gua track nggak ada sih bangsawan, pahlawan. gua. Ya kan yang lu bisa track kan Iya. atas-atas nggak Ya, tahu juga siapa kan. tahu gua keturunan Imam Bonjol kan nggak tahu. Ya bisa juga. Bisa juga. Yang gue tahu ya macan putih itu keturunan ya kerajaan bangsawan. Nggak bisa keturunan Jeff Bezos gitu nggak bisa. Jeff Bezos yang punya ini Amazon. Ya? Biar Nah lu belajar aja sana biar bikin Amazon. ya gua apa di atas gua ada macan. Gua sih ngedengerin aja ya, nggak nolak nggak juga Ada yang berapa orang? percaya. Banyak Bill, Banyak. mungkin di atas 3 orang. Oh gitu. Termasuk Rio itu. Enggak, Rio enggak. Dia Rio enggak tuh. Ada dulu tetangga gua di sono Gang Bima, Satu. Terus saudara ada saudara. temen gua di kerjaan, Iya. saudara banyak. Saudara banyak. Oh saudara gak tahu berarti. Karena Saudara dari nyokap ya. Kalau lu nggak ada? gua keturunan bokap gua zaman dulu pas masih perang katanya punya ilmu nyembuhin orang jarak jauh yang habis kena Belanda gitu. Bokap nih? Bukan, atasnya jauh katanya. Enggak, tapi dari bokap. Dari bokap. Bisa nyembuhin patah tulang langsung sembuh loh zaman dulu. Habis Terus? itu bokap cerita nggak ada yang turunin lagi ke bawah-bawahnya. Bapak juga nyari siapa nggak ada ya udah. Mungkin lu Bisa jadi. Tapi bisa gua- nyembuhin COVID. Dia kocak. Covid ada apa kagak gue juga ragu. Desain global Desain elit global. sama Rangga Sasana. Selot Rangga. Tapi bener loh, abis dia ke penjara kan langsung berantakan nih dunia tuh. Covid. Pas banget itu. Pas gue mau merit itu beritanya itu. November 2019. Februari, Cok. Kacau Indonesia, Jakarta terutama kan. Sampai sekarang. Dan dia nggak pernah kena COVID. Iya, si Rangga. Aduh. Mau dong gua ketemu Lord Rangga. Siapa tahu gua bisa kebagian ilmunya kan. Iya. Keren juga itu. Sakti. Gua mungkin yang dari banyak hal yang gua salut sama Lord Rangga, yang paling gua salut adalah dia ngomongnya nggak pernah patah-patah bro. Lurus terus, lancar terus. Iya. Mungkin kan halu nih kedengarannya nih, tapi halunya tuh lurus terus. Dia itu petinggi ya? Apa di atasnya lagi ada petinggi lagi nggak? Nggak ada ya? Katanya dia tuh sekjen. Oh berarti ada jenderal. Kalau PBB sekjen paling tinggi dong. Oh sekjen paling tinggi. Oh iya, sekretaris Jenderal. jenderal ada paling tinggi ya. Iya sih, gua ngerasa tuh nih orang ngawur tapi kok nggak terbata-bata ya. Nah, Lempeng gitu. yang Keren paling banget ya. salut. Iya. Kok bisa gitu? Pede banget lagi ya. Dia tuh public speakingnya mantap. Bagus ya. Mm-mm. Kok bisa ya? Itu yang paling gue salut dari itu. Ini kali jin kali sih. Balik lagi. Jadi ketika dia ngomong kayak gitu, jinnya masuk kali ngomong lempeng terus. Mungkin. Gua punya saudara paman jatuhnya. Persis kayak Lord Angga gitu, suka halu ngomong gitu. Dia bilang dia sering ketemu Allah, Terus? ngobrol sama Allah, ketemu Nabi Muhammad, ngobrol sama Nabi Muhammad. Persis kayak Lord Angga gitu, halunya. Kalau gila sih. Dia kagak gila. Kalau orang gila kan nggak sadar. Maksudnya nggak. Halunya parah banget. Iya begitu. Tapi ngaji, sholat lancar. Sholat ngaji lancar. Cuman dia halu. Persis kayak Lord Rangga. Jadi gue nggak bilang, gue bisa salah ya. Cuman gue nggak bilang Lord Rangga itu ngada-ngada. Nggak bilang dia ngawur juga ya. Nggak bilang dia ngada-ngada. Dia mungkin emang di dunia dia ya begitu. Itu. Iya. Mungkin di dunia dia emang dia
memandangnya tuh halnya seperti itu. Kayak paman gue itu, di dunia dia emang ketemu Nabi Muhammad itu. Oke Bil, nimbang-nimbang waktu, kita tutup aja nih. Makasih banyak nih Bil, Sama-sama sob, kopinya juga. udah nongkrong bareng dan ngobrol bareng. Banyak ilmu yang bisa dipetik dari seorang Abil. Abil. Apaan? Mau dagang. Sehat terus brother. Min.